Orang tua saya, anggaplah kita orang tua tak. Kita yang Hari ini kita menang. Kita yang menguasai tadi diskusi. Alhamdulillah. Kita mau bareng, kita didukung toh. Kelihatan itu kalau kita menang, kita bagus tadi kita semua. Ya. Izin Bu Mayor, terkait hasil gelar perkara terkait kasus penggelatan penipuan kasus Bang Lori pensiunan, bagaimana itu? Ya, kami berterima kasih kepada Polda ya yang sudah mendengarkan kami untuk melakukan gelar perkara khusus di tempat ini, dan kami tadi sudah bertemu dengan pihak penyidik dari Polrestabes Makassar yang saat ini sedang menyidik perkara tersebut, dan juga dari pihak Polda sendiri, dan kami percaya bahwa hasilnya luar biasa baik, apalagi ditambah dengan ada permintaan dari PH terlapor, ada permintaan dari PH terlapor untuk mengembalikan uang korban, dana pensiun korban. Nah, itu menandakan kan ada pengakuan. Nah, itu saja dari saya. Mungkin dari Pak Kombes atau dari Pak Kombes bisa ditambahkan Pak Kombes. Ya, saya kira ini merupakan satu progres yang bagus penanganan perkara ini. Perkara ini sudah berjalan, sudah mau ulang tahun kedua. Mandek, ya, tentu dengan dilaksanakannya gelar perkara pada siang dan sore hari ini nanti akan menuju kepada langkah-langkah untuk penyelesaian perkara ini, dan perkara segera dapat diajukan ke jaksa penuntut umum. Poin-poin apa saja yang bisa dipaparkan tadi hasil gelar perkara? Ada selain dari penggelapan dan penipuan ini, kami diarahkan tadi juga dari bapak-bapak di semua unit yang ada dari Iwasda dan lain-lainnya, bahwa ini ada juga namanya tindak pidana khusus sebenarnya, yang itu adalah kejahatan perbankan. Karena setelah kami paparkan tadi, di situ sudah terang benderang sebenarnya ini masalah lebih luas. Hanya yang dilaporkan di Polrestabes itu cuma penipuan dan penggelapan. Izin tambah lagi satu Pak. Siapa-siapa saja yang dari internal kepolisian dan eksternal kepolisian yang turut bersama di ruang gelap tadi Pak? Ya, rapat dipimpin oleh Kabak Wasidik, kemudian dihadiri oleh pihak dari Paminal, Propam Polda, kemudian dari Krim dari penyidik Polrestabes, kemudian hadir juga PH daripada pihak terlapor. Pak Lawyer, apa yang istilahnya menjadi harapan untuk kedepannya? Ya, baik, terima kasih. Itu harapan terbesar kami agar supaya kepolisian khususnya Polda Sulsel ini menuntaskan tindak kejahatan mafia sindikat pembobolan bank dan kejahatan perbankan yang diduga dilakukan oleh PP Marla Ginting dan suaminya Heni Adam dengan merekrut semua beberapa anggota mereka, yaitu terlapor Yunus dan lain sebagainya, dengan harapan bahwa agar supaya ada efek jerak, itu satu ya, menghentikan tindakan ini. Yang kedua, agar korban itu diminimalisir, bahkan tidak ada korban. Karena apa? Bisa jadi besok-besok orang tua kita yang jadi korban, karena apa? Kaki tangan mereka itu ada di mana-mana. Nah, itu. Sedikit lagi, sempat kan pihak pengacaranya ini minta damai. Saya juga ada di situ kan Bu. Terus dari pihak korban itu bagaimana? Oh, itu kalau soal permohonan untuk permintaan damai itu sudah dari awal mereka menawarkan untuk perdamaian. Tapi klien kami sendiri tidak pernah mau terima, karena berpikir bahwa ini bukan kejahatan biasa, ini korban banyak. Kalau tidak sekarang dibasmi, kapan lagi? Tidak akan terima perdamaian. Silakan proses dan silakan tuntaskan masalah kejahatan perbankan dan pembobolan bank ini. Ini sindikat mafia.
Bisa ditambah tadi dalam pantauan media di area sebelum selesai gelar perkara sempat terpantau bahwa mungkin ada tadi dari pengacara kah atau dari apa saya lihat itu lagi menggandeng itu ada orang, apakah beliau salah satu korban atau apa Pak? Bu, tolong bisa dijelaskan. Yang mana ini? Korban. Ada. Oh korban, Pak Hatibu, itu korban. Oh itu Korban. Jadi awalnya itu kami melapor tuh sehat saja, itu sehat ya. Terus karena proses ini sekian lama itu sudah hampir 2 tahun, proses ini berjalan di tempat, yang namanya manusia pasti kepikiran, apalagi usia sudah tua, pasti berpikir. Kemudian beliau akhirnya ada penyumbatan di otak, kena stroke. Nah itu yang kami kesalkan ada di situ. Oke. Jadi posisinya ini yang si korban dalam keadaan tanda kutip dalam keadaan sakit yang menghadiri dan menyaksikan proses Ya, Gelar korban Gelar Pak perkara Atibu ini sakit stroke. Pernah masuk di rumah sakit di Takalar, kami sempat jenguk sampai sekarang. Seharusnya dia pakai kursi roda, tapi kursi rodanya tadi tidak muat naik di mobil, terpaksa kami papa. Saya yang langsung papa naik ke atas dan turun. Memang kondisinya sudah karena pikiran, ini kok kasus tidak selesai-selesai, sudah hampir bulan tahun kedua. Apalagi itu Tribrata kan ada menjunjung tinggi kemanusiaan ya. Nah itu sebenarnya saya mengajak supaya para penegak hukum khususnya kepolisian supaya lebih memperhatikan Tribrata. Oke, makasih Bu.